Yang kedua adalah seorang anak muda tumbuh dalam ketaatan kepada Allah SWT. Ini dijelaskan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, afna syababahu wa nasyatahu fi ibadatillah. Artinya, anak muda ini menghabiskan waktu mudanya dan kegiatan-kegiatannya, ya, aktivitasnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, teman-teman sekalian, masa muda bukan untuk dihabiskan dalam kemaksiatan. Kenapa selalu ada istilah di tengah-tengah masyarakat kita, mumpung masih muda, puas-puasin. Puasin itu bukan dalam hal hafal Quran, ibadah, sholat. Mumpung masih kuat nih, ayo pergi haji. Enggak. Tunggu nanti kalau sudah tua, sudah lemah, baru pergi haji, pergi umrah. Baru pakai kopiah, baru taubat, baru masuk masjid, baru pakai jilbab kalau sudah tua. Mana masa mudanya? Habis dalam kemaksiatan. Ugal-ugalan. Yang digambarkan dalam sinetron-sinetron di negara kita, anak-anak muda yang nakal, yang ganggu gurunya, pergaulan bebas, gonta-ganti pacar. Subhanallah, gitu. Kenapa semua ini? Bahkan kadang-kadang kalau ada anak yang cantik ataupun gagah, menjadi sebuah pertanyaan, ya, kalau anak-anak ini mesti hadir di pengajian, kenapa nggak jadi artis misalnya, yang supaya dia bisa tampil dalam bermaksiat kepada Allah SWT. Kenapa harus begini? Ya. Kenapa harus pura-pura jadi suami, pura-pura jadi istri, terus terbuka aurat, terus ini, terus pelukan, terus ciuman, terus. Kenapa harus seperti ini? Kenapa bukan dalam ketaatan? Apakah Anda sudah tahu pemilik rumah Darul Arqam yang dipakai dakwah oleh Nabi SAW di awal di Mekah itu umurnya cuma 16 tahun, teman-teman sekalian? Apakah Anda sudah tahu Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, dua orang yang dijamin masuk surga, dua-duanya masuk Islam di umur belasan tahun, satu 16, satu 15 tahun. Ya. Apakah Anda sudah tahu nama yang sering Anda dengar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, ya, Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik, ya, Usama bin Zaid, ya. Banyak sahabat-sahabat yang mereka masih belia, muda sekali. Dan mereka dengan semangat menjalankan agama ini. Mereka anak-anak muda yang harus dijadikan contoh. Kalau Anda sebagai orang tua pernah melakukan masa-masa Anda lalui di masa hidup Anda ini dengan keburukan, Anda bergaul bebas, zina sebelum nikah, Anda minum minuman keras, mabuk, pokoknya pergaulan bebas gitu yang Anda lakukan, maka jangan wariskan kepada anak-anak. Anak-anak harusnya kita bayar kekurangan kita dulu dengan cara memperbaiki mereka. Itu yang benar. Bukan malah kita wariskan keburukan itu. Ini hal yang harus digarisbawahi, teman-teman sekalian. Ya. Banyak orang tidak. Dia hamil di luar nikah dulu, dia bilang sama anak-anak, nggak apa-apa. Ya. Ini keliru. Kita harus panen pahala dari anak-anak kita. Mereka seperti lembaran putih yang kita tinggal isi. Ya. Kemudian kita panen pahalanya. Sekarang saya lagi ceramah menyampaikan kepada Anda nasihat-nasihat ini. Semoga Allah jadikan saya orang pertama melaksanakan, bukan cuma mengucapkan, dan Anda juga setelah itu tentunya. Orang tua saya panen pahalanya. Karena mereka sibuk di saat saya masih kecil, masuk ke pesantren, belajar agama. Dan saya terus dimotivasi gitu. Alhamdulillah Allah mudahkan saya bisa belajar. Walaupun saya juga masih punya banyak kekurangan, masih harus terus belajar. Masih ada kesalahan-kesalahan, tapi paling tidak saya sudah bisa mengarahkan diri saya kepada agama yang saya ketahui sebatas ilmu saya dan saya bisa ajarkan kepada orang lain. Yang tidak ada manusia yang sempurna tentunya. Kenapa? Kenapa kita harus lahirkan anak-anak kita lalu kita biarkan mereka ke pergaulan-pergaulan bebas? Saya lihat banyak di antara kerabat kami bahkan begitu. Orang tuanya kaya raya lalu dia biarkan saja anaknya bergaul bebas. Bawa pacarnya ke rumah, narkotika, mabuk-mabukan. Setiap malam Ahad keluar ke diskotik, ke karaoke. Biarkan. Akhirnya pada saat ada masalah ditangkap oleh polisi, pada saat hamil di luar nikah, pada saat ini malu, baru malu. Kenapa malu? Ya, terima saja konsekuensinya. Kenapa nggak suruh anak-anak kita ke masjid, kenalkan mereka masjid, majelis ilmu, tutup aurat dari awal, ajarkan mereka tanggung jawab, amanah, kejujuran dan seterusnya. Allahul musta'an. Dan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, Inna Allah yujibu min syabin laysa lahu sabwa. Allah itu kagum dengan anak muda yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Justru di masa muda itu kita masih sehat. Kita lakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga tentu penjelasan yang cukup panjang, tapi kita mudah-mudahan ini sudah mewakili. Jadi kalau kita masih muda, habiskan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mumpung masih kuat. Ya. Kalau kita luput
pada saat kita masih muda, sekarang anak-anak kita jadikan sebagai aset amal jariah kita. Yang ketiga, seseorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Nah, di sini walaupun ya disebutkan warajulun, seorang laki-laki, tapi ada hadis yang menjelaskan wanita pun boleh ke masjid ya, walaupun laki-laki yang sekarang prioritaskan. Ya. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, la tamna'u nisa'akum al-masajid wa buyutahunna khairun lahunna. Jangan kalian melarang wanita-wanita kalian menuju ke masjid dan rumah mereka lebih baik buat mereka. Iya benar, ya. Tetapi tetap saja mereka boleh ke masjid, gitu kan. Cuma memang ada adab-adabnya. Di sini, ya, laki-laki lebih difokuskan karena memang mereka ditekankan sekali untuk ke masjid. Dan ini banyak sekali keutamaan, banyak sekali keutamaan. Sayang sekali mereka sia-siakan itu, ya. Dalam riwayat Tirmidzi dijelaskan, warajulun kana qalbuhu mu'allaqan bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'udu ilaih. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid apabila ia keluar dari masjid hingga ia kembali lagi padanya. Selalu gelisah dari pulang sholat duhur, sebentar asar nih. Tidak mau luput sholat asar itu di masjid. Keluar dari sholat asar aktivitas, gelisah hatinya. Jangan sampai luput maghrib. Sebelum maghrib atau pas mau maghrib dia sudah siap-siap, langsung dia sudah di masjid. Setiap sholat seperti itu. Hatinya terpaut dengan masjid. Dan di saat dia tidak ada kegiatan lain, maka dia duduk di masjid. Dia menunggu. Ini terlalu banyak keutamaannya. Terlalu banyak keutamaannya, teman-teman sekalian. Ya. Di antara keutamaan yang perlu kita garis bawahi dalam masalah ini adalah, tentu ini cuma berbagi saja sebagian ya, masih banyak yang lainnya gitu. Ya. Seperti misalnya hadis Nabi SAW, salat seseorang berjamaah di masjid ini lebih utama daripada salat di rumahnya. Dan pasarnya 25 derajat. Ya. Karena jika seseorang itu berwudu dan menyempurnakan wudu, saya langsung terjemahkan menghemat waktu ya. Memperbagus wudunya, kemudian ia mendatangi masjid dengan tujuan hanyalah untuk sholat, maka kakinya melangkah. Itu yang satu mengangkat derajatnya dan yang satu menghapuskan dosa. Sampai ia masuk ke dalam masjid. Jika ia masuk masjid, maka ia berada dalam sholat selama sholat itu yang menahannya. Artinya dari awal dalam sebuah riwayat yang dikatakan seseorang itu kalau keluar ingin ke masjid dari pertama dia keluar dari rumahnya sampai dia balik lagi terhitung dia seperti mengerjakan sholat. Dan para malaikat akan terus mendoakan seseorang di antara kalian selama ia berada di tempat ia sholat di masjidnya. Para malaikat akan mengatakan, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah terima taubatnya. Hal itu terus berlaku ya, selama ia tidak menyakiti orang lain dengan perkataan dan perbuatannya, dan selama tidak berhadath ketika sholat, maksudnya tidak membatalkan wudunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Ini hadis mulia sekali. Ada hadis yang selalu menyentuh saya dan menjadi motivasi untuk ke masjid teman-teman sekalian. Bagi yang masih malas ke masjid, perhatikan hadisnya ini. Ya. Hadis riwayat Abu Dawud dan hadis riwayat Ahmad dan hadis sahih. Kata Nabi SAW, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubah. Ya. Siapa yang keluar dari rumahnya menuju ke masjid dalam keadaan suci, sudah wudhu di rumahnya untuk mengerjakan salat wajib, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, termasuk Jumat kalau hari Jumat ya. Fa'ajru kahajril hajil muhrim. Maka dia dapat pahala haji orang yang sedang berihram. Satu hari 5 kali bisa dapat pahala haji dengan ke masjid. Kenapa teman-teman tidak ke masjid? Anda bukan hidup di sebuah negara yang masjidnya susah. Ya, saya datangi beberapa negara-negara non-muslim yang kami diundang berdakwah di sana. Susah. Mau ke masjid butuh waktu 15-10 menit dengan kendaraan baru bisa sampai ke sebuah masjid. Kalaupun dapat, ada satu musola kecil yang tidak terdengar azan. Parkirannya susah. Di Indonesia, Masya Allah, Tabarakallah, hampir setiap sudut kita bisa temukan. Ya, di kota-kota yang mayoritas muslim, hampir setiap sudut, apalagi kayak di Jakarta, hampir setiap gang ada musola. Saya tidak pernah temukan kendala untuk sholat, Masya Allah, di Jakarta. Begitu di waktu sholat tinggal tanya, Pak ada masjid nggak? Oh ada di dalam gang sana, lewat kanan, lewat kiri. Kita udah langsung bisa dapatkan. Bahkan banyak di beberapa instansi disiapkan musola. Ya. Mudah sekali, tapi kenapa orang tidak mau? Hanya pergi sholat sebentar, 10 menit. Dapat pahala haji, berapa biayanya? Haji. Apakah Anda sudah tahu pahalanya orang pergi haji? Di antaranya hadis kata Nabi sampai haji, tidak rafath, tidak mengucapkan kalimat maksiat. Tidak fusuk, berbuat kriminal.
maka raja'a kayoma waladathu ummu. Dia akan pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya dari dosa-dosa. Nggak ada dosanya lagi, bersih. Itu Anda dapatkan sehari 5 kali pahala haji dan pembersihan dosanya sekaligus. Itu luar biasa. Ini hadits luar biasa. Wa man kharaja ila tasbihid duha la yunsibuhu illa iyyahu fa ajruhu ka ajril mu'tamir. Dan siapa yang keluar mau sholat duha, menuju ke masjid tapi sholat duha. Di waktu duha, Anda pada saat mau pergi kerja segala macam, Anda mampir di masjid sebentar, Anda sholat duha. Maka pahalanya sama dengan pahala orang yang berumrah berihram. Itu luar biasa gitu. Ada pernah seorang laki-laki di zaman Nabi SAW, dan hadits ini disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu." Saya pernah menemui seseorang, maksudnya di zaman Nabi SAW, ya, waktu beliau masih hidup. Saya dapatkan ada seseorang yang saya tidak tahu ada orang lebih jauh rumahnya dari masjid dari orang ini. Wa kana la tukhti'us shalah, dan tidak pernah dia luput salat 5 waktu. Selalu tiba on time di masjid. Qala faqila lahu aw qultu law ishtaraita himaran tarkabuhu ya. Fi dhalma'i wa ramdha. Kalau aku berkata kepada yang kata Ubay, kalau seandainya engkau membeli seekor keledai yang kau bisa gunakan di masa panas dan dingin, memudahkan kamu untuk di masa teriknya siang hari dan juga di gelapnya ke malam hari, memudahkan kamu untuk ke masjid. Qala ma yasuruni anna manzili ila jambil masjid. Ya. Aku sengaja, kata dia, orang itu tidak mau rumahku dekat masjid. Tuh, kok bisa? Dijelaskan sama dia. Ya. Inni uridu an yuktaba li man syaya ila masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Karena aku pengen sekali dicatat semua pahala ini. Setiap langkahku ke masjid walaupun jaraknya jauh. Pada saat pergi dan pada saat pulang. Ya. Faqala Rasulullah SAW. Waktu sampai kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan, Qad jama'allahu laka dzalika kulli. Allah telah menggabungkan untukmu semua itu. Ya. Sampai Imam Nawawi mengatakan dalam syarah Sahih Muslim, fihi itsbatu tsawab fil khuta fil ruju'i min as-salati kama yathbutu fil dhahab. Dari hadits ini jelas sekali bahwasanya akan ada pahala dari setiap langkah pada saat pulang ke rumah sebagaimana dicatatkan pahala pada saat setiap kali pergi, ya. Itu keutamanya besar sekali dan cukup banyak hal yang berhubungan dengan masalah ini.